video kali ini akan disajikan tentang KD. Nah, selanjutnya akan disebutkan tentang indikator dan tujuan pembelajarannya. Nah, setelah itu kita akan membahas lebih dalam tentang materinya. Mari kita simak bersama-sama ya. Kali ini kita akan membahas dua kompetensi dasar. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang KD 3.6. Apa sih itu KD 3.6? Nah, pada KD 3.6 kita akan belajar tentang menjelaskan dan membuktikan rumus teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sedangkan pada KD 4.6 kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Mari kita simak bersama-sama ya. Lalu, apa sih indikator dan tujuan yang akan kita ambil pada pelajaran kali ini? Nah, untuk indikatornya, kita akan belajar mengidentifikasi tentang pengertian, tentang sejarah dari teorema Pythagoras dan juga tentang cara membuktikan teorema Pythagoras itu sendiri. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat membuktikan rumus teorema Pythagoras dan dapat mengetahui pengertian dan sejarah adanya teorema Pythagoras sendiri. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sejarah dari teorema Pythagoras. Coba kalian amati, siapakah tokoh di samping ini? Ya, benar, beliau adalah Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, selanjutnya kalian dapat amati gambar segitiga siku-siku di samping ini. Lalu, apa sih kaitan segitiga siku-siku tersebut dengan teorema Pythagoras? Perlu kita ketahui bahwa teorema Pythagoras yaitu teorema yang menunjukkan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku tersebut. Untuk segitiga siku-siku tersebut, sisi A, B, B, C, dan AC merupakan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Nah, sudut A merupakan sudut siku-siku. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jika ketiga sisi segitiga siku-siku dimisalkan A, B, dan C, di mana C adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, maka akan berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, untuk pembuktian teorema Pythagoras sendiri, misalkan kita punya 3 kertas berpetak. Gambar 1 bisa dilihat, gambar 2, dan gambar 3. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan dari ketiga kertas berpetak tersebut? Untuk selanjutnya, dari ketiga kertas berpetak tadi yang masing-masing ukurannya 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan tersebut kita satukan. Lalu akan terbentuk gambar seperti berikut. Nah, dari gambar tersebut kita identifikasi luas persegi sisi miring, luas persegi dari yang siku-siku. Nah, untuk luas
luas persegi sisi miring, kita peroleh luas 5 kali 5, yaitu 25. Nah, untuk luas persegi siku-sikunya sendiri, kita peroleh 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Lalu dapat kita simpulkan bahwa luas persegi sisi miring itu sama dengan luas persegi yang siku-sikunya, di mana panjangnya itu 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, dari hasil akhir ini, maka kita dapat menyimpulkan kalau hasil akhir ini tadi akan mengacu ke rumus dari teorema Pythagoras sendiri, di mana rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C itu adalah sisi miring. Baik, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kalian bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, rumus yang tadi itu dapat membantu kalian untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya. Kalian tetap semangat untuk belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.